bersuara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama-sama di tempat ini, menikmati kehadiran Tuhan, berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Kami memuji Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah ibadah kami boleh ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami supaya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya Roh Tuhan yang kudus itu boleh hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas setiap kami, bahkan ketika firman Tuhan dibaca dan artinya dijelaskan bagi kami, Roh-Mu sendiri yang boleh berkuasa mengubahkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Saudara, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua, Efesus pasal 4 ayat pertama hingga 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2022 ada sebuah lembaga survei yang namanya Pew Research Center yang mengadakan sebuah survei tentang agama-agama yang ada di sejumlah negara di Asia. Jadi mereka pergi ke 6 negara
yang kemudian mereka tanya orang-orang yang ada di sana, kira-kira ada 13.000 orang yang ditanyai atau diwawancara atau disurvei tentang bagaimana kondisi spiritualitas mereka. Jadi yang ditanya bukan hanya agama Kristen, tetapi juga ada di sana orang Katolik, orang Buddha, orang Islam, orang Hindu, dan lain sebagainya. Setelah mereka pergi ke negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Singapura, Thailand, dan Kamboja, lalu ditanya ya, banyak pertanyaan mereka, dan yang mereka temukan itu adalah beberapa hal. Yang pertama mereka ditanya apakah mereka percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan atau tidak. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada makhluk yang tidak kelihatan mata. Ternyata dari semua negara yang disurvei, Indonesia itu paling tinggi, ya. 100% orang Indonesia yang ditanya itu mengatakan bahwa mereka percaya ada Tuhan, percaya ada roh-roh yang halus, ya, percaya ada malaikat, ada setan, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Mereka percaya 100%. Yang lain Malaysia 99, Sri Lanka 90. Jadi Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang sangat rohani sekali, ya, sangat rohani. Bukan orang Kristen saja, tapi juga agama lain. Lalu ditanya, kalau kamu percaya kepada Tuhan, ya, apakah kamu bersembahyang setiap hari? Bersembahyang itu macam-macam, ya. Jadi ada yang pergi ke masjid, ada yang pergi ke pura, ada yang pergi ke gereja atau berdoa, ya, malam-malam mungkin kalau orang Muslim bisa tahajud dan lain sebagainya. Apa kamu bersembahyang setiap hari? Sekali lagi orang Indonesia paling tinggi, ya. Orang Indonesia walaupun 100% percaya kepada Tuhan, cuma 95%, ya, yang bersembahyang setiap hari. Percaya tapi bersembahyang 95%. Tapi masih paling tinggi dari antara semua negara-negara di Asia yang disurvei ini. Dan yang terakhir, apakah kamu memandang agama itu sangat penting dalam kehidupan kamu setiap hari? Apakah agama itu mempengaruhi cara kamu hidup? 98% berkata iya di Indonesia. Sekali lagi adalah angka yang paling tinggi dari semua negara yang disurvei. Saudara, kalau lihat begini kan harusnya kita merasa bahwa orang-orang Indonesia itu orang-orang yang spiritualitasnya bagus, ya, percaya Tuhan, bersembahyang, dan memandang agama sangat penting. Tapi survei seperti ini, saudara, seringkali agak sedikit beda dengan survei yang sesungguh-sungguhnya kalau kita mensurvei orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan di dalam gereja. Nah, saudara, dalam survei yang lain, ya, yang dilakukan oleh Bilangan Research Center pada beberapa waktu yang lalu, ya, mereka mensurvei orang-orang yang ada di Indonesia, kira-kira tahun 2017 kalau saya tidak salah, mensurvei 4.000-an anak-anak yang muda di Indonesia yang ada di gereja, orang-orang Kristen. Mereka disurvei tentang bagaimana mereka mempraktekkan kerohanian mereka, spiritualitas mereka, dan hasilnya sangat mencengangkan sekali. Hasil yang didapatkan salah satunya misalnya, saudara, ya, ada banyak sekali hal yang disurvei, tapi salah satunya adalah, nah ini nggak bisa nih, ya. Ya, next, ya. Jadi ada 2 katanya dari 5 orang anak muda Kristen di Indonesia belum tentu seminggu sekali berdoa. Ya. Sudah termasuk dihitung, di bawahnya dicatat, ya. Sudah termasuk doa makan dan doa sebelum tidur, ya. Sepanjang minggu 2 orang nggak pernah doa dari 5 orang Kristen, ya, anak-anak muda. Jadi kalau kita anggaplah kita semua masih muda di sini, ya. Jadi setiap 5 orang ada 2 orang yang tidak pernah berdoa. Yang 3-nya bagus atau tidak? Belum tentu juga, ya. Karena mungkin cuma doa sebelum tidur, ya, atau doa pada waktu makan. Nggak enak kelihatan orang, ya. Orang Kristen kok nggak doa gitu, ya. Nah, saudara, percaya Tuhan, bahkan datang ke gereja mungkin, tapi nggak pernah berdoa dalam hidupnya. Atau misalnya, ini gimana ya, kok nggak bisa jalan? Nah, coba lagi. Next, ya. 40,2% orang muda Kristen Indonesia, hanya 40% saja yang merasa hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja. Bisa ke gereja, bisa melakukan banyak hal bahkan untuk Tuhan,
Tapi cuma 40% yang merasa hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja. Mungkin dari kecil sudah kenal Tuhan, sampai dia dewasa, masih muda tapi udah dewasa, tapi merasa hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik. 60% itu nggak rasa Tuhan itu dengan dia itu dekat. Next. Ya, dan yang lebih parah lagi adalah hanya satu dari 3 orang itu tidak pernah benar-benar ingat rasanya bertobat itu apa. Ya, 30 sekian persen orang Kristen, anak-anak muda, orang Kristen Indonesia, ini bukan anak muda lagi, ini survei yang lain tahun 2021, ya 1000-an orang disurvei. 1 dari 3 orang nggak pernah tahu rasanya bertobat itu apa. Ya, kalau ini ada mungkin berapa ini? 100 orangan, ya 30 hampir 40 orang misalnya gitu, itu tidak pernah bertobat sebenarnya, ya. Tidak pernah ingat rasanya minta ampun dan diampuni oleh Tuhan. Setelah itu potret spiritualitas orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Permisi tanya saudara ya, jadi kalau kita yang duduk di sini ini bagaimana potret spiritualitas dan kerohanian kita? Masih berdoa tidak? Masih baca firman tidak? Merasa bertumbuh atau tidak di dalam kehidupan kita setiap hari? Jangan-jangan sudah lama ikut Tuhan, berpuluh-puluh tahun datang ke gereja, bahkan melayani Tuhan, bahkan menjadi pengurus di gereja, jadi majelis jemaat, bahkan jadi hamba Tuhan. Tetapi kerohaniannya tidak bertumbuh. Setelah puluhan tahun tetap sama. Waktu dulu pertama kali percaya Tuhan mungkin berubah hidupnya, tapi sejak itu tidak pernah berubah lagi. Tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Next. Saudara, kita hari ini berbicara tentang Christian growth, ya, tentang pertumbuhan kerohanian iman dari orang-orang Kristen. Saya diberi tema maturity. Kalau kita ngomong tentang orang Kristen bukan cuma maturity, ada yang namanya spiritual maturity, yaitu kedewasaan rohani seorang Kristen. Dan bukan hanya soal kedewasaan, tapi proses menjadi dewasa itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya maturation itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang di dalam proses menjadi orang yang dewasa. Berapa banyak di sini yang masih bertumbuh, yang merasa kalau datang ke rumah Tuhan, melayani Tuhan, itu bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin ada yang bertumbuh, tapi mungkin juga ada yang tidak. Kenapa saudara? Pernah gak pikir, kenapa ya? Kalau saya datang ke rumah Tuhan, berdoa, membaca firman, melakukan banyak pekerjaan rohani, tapi saya sebenarnya gak pernah merasa bertumbuh dan gak pernah merasa dijamah oleh Tuhan. Pernah gak pikir kenapa? Mungkin saudara ada banyak sekali alasannya. Ya, mungkin ada yang karena jenuh misalnya. Atau ada yang mungkin merasa tidak ada orang yang bersama-sama menolong, berjalan bersama. Atau mungkin ada yang di dalam hatinya gak bisa bertumbuh. Karena di dalam lubuk hati paling dalam masih menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi yang orang lain gak tahu. Nah heran saudara, kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan banyak aktivitas rohani, tapi sebenarnya tidak ada proses pertumbuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita mulai layu, bahkan sebenarnya mungkin sudah mau mati kerohanian kita. Cuma tidak ada yang tahu. Nah saudara, ayat yang tadi kita baca itu berbicara tentang satu gereja, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang di dalamnya mereka percaya kepada Tuhan, baru mengenal Tuhan, tapi di dalam perjalanan mereka mengalami banyak sekali tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan untuk bertumbuh dan mengalami Tuhan menjadi matang secara kerohanian mereka. Dalam proses mereka menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang spiritualitasnya itu bertumbuh, mereka itu mengalami banyak sekali tantangan. Nah tantangan yang paling besar di gereja Efesus itu ada 2. Yang pertama adalah mereka ini adalah orang-orang yang di dalam gereja percaya kepada Tuhan, tapi mereka ini adalah orang-orang yang berantem satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang egois, orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian mungkin, dengan dengki, dengan cemburu, dengan tidak terima orang lain lebih hebat dari mereka.
Mereka terpecah gereja itu. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, yang satu menganggap yang lain lebih hebat. Saudara, kalau gereja itu seperti itu, saudara, kalau umat Tuhan seperti itu, nggak heran gereja nggak bisa bertumbuh ya. Jadi kalau kita pikir kok gereja kita nggak bisa bertumbuh, ya mungkin di dalamnya ada orang-orang yang tidak bersatu. Nah, itu yang dialami oleh gereja di Efesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa mereka tidak bertumbuh, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang sesat di gereja. Ya, ada banyak orang itu dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana yang mencoba membuat iman mereka menjadi tergoncang. Kalau kita telinganya sering mendengar pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai firman Tuhan, juga jangan heran kalau tidak bisa bertumbuh. Kalau di Efesus dulu itu susah sekali bertumbuh karena banyak orang di luar sana mengajar mereka hal yang tidak benar. Sekarang lebih-lebih lagi, saudara. Buka YouTube, buka TikTok, ya, buka Instagram. Waduh, kita bisa dengar khotbah dari mana saja. Dan di dalam khotbah-khotbah itu ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu, pengajarannya itu membuat iman kita itu menjadi sangat sempit sekali, dan akhirnya kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, saudara, kepada orang-orang seperti ini, Paulus itu mengajar mereka bagaimana orang Kristen itu harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara selama ini tidak bertumbuh dan mau bertumbuh di dalam Tuhan, kalau saudara selama ini kerohaniannya kering, mau menemukan Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara, kita mesti perhatikan baik-baik apa yang Paulus ajarkan di sini. Saudara, apa yang Paulus ajarkan tentang bagaimana orang itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan? Paulus mengatakan ada dua hal. Ya, paling sedikit, ayat-ayat ini tuh banyak sekali insight-nya, banyak sekali hikmatnya, banyak sekali pengajaran firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau tunjukkan dua hal yang paling penting yang Paulus ajarkan tentang apa artinya dan bagaimana caranya menjadi seorang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saudara, hal pertama itu adalah Paulus mengajar kalau kita mau menjadi orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita hidup berjalan di dalam panggilan Tuhan. Saudara, dalam pasal 4 ayat pertama Paulus berkata, "Aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Saudara, dalam bahasa Inggrisnya itu lebih sesuai dengan bahasa Yunani atau bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris itu yang merupakan terjemahan yang lebih literal dari bahasa Yunani berkata begini, "Walk in a manner worthy of the calling to which you have been called." Bukan hanya soal hidup, ini soal bagaimana kita berjalan di dalam hidup kita sepadan, worthy, layak dengan panggilan Tuhan itu. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kata Paulus, sebagai seorang anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita dulu brengsek, dulu hidup kita jahat, tidak kenal Tuhan, berjalan bersama dengan dunia ini. Sekarang kamu dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan, maka kamu harus berjalan dengan layak. Layak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan panggilan Tuhan itu. Tuhan panggil kita jadi anak Tuhan. Berjalanlah sebagai anak Tuhan. Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan, jangan lagi jalan dalam gelap. Tuhan panggil kita menjadi anak terang, hiduplah di dalam terang. Tuhan panggil kita dari hawa nafsu keinginan kita yang lama, sekarang berjalanlah di dalam kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan itu. Kalau kita lupa kita dipanggil untuk apa, kalau kita lupa status kita, nggak heran saudara hidup kita itu tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau hidup kita bertumbuh di hadapan Tuhan, kita harus hidup berjalan di dalam panggilan itu, worthy dari panggilan Tuhan itu. Saudara, di dalam Efesus itu apa maksudnya berjalan dengan layak, dengan sepadan dengan panggilan itu? Paulus ajarin mereka ya. Paulus berkata, kamu harus hidup dengan rendah hati, kamu harus lemah lembut, kamu harus sadar memelihara persatuan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan mereka itu pergumulan yang membuat mereka itu tidak bisa bertumbuh. Ya, tidak bersatu, suka berantem. Maka mereka harus berjalan sesuai dengan panggilan mereka. Yaitu kalau ketemu orang mesti baik, rendah hati. Mesti ada kindness ya, dan mesti
Di dalam kehidupan mereka menjadi orang yang sabar. Ya. Itu adalah cara hidup orang yang berjalan sesuai dengan panggilan, layak terhadap panggilan itu. Dan bukan hanya itu, katanya kamu harus ingat kamu punya satu iman, satu Tuhan, ya, satu baptisan, itu pengajaran. Jadi kalau kamu mau berjalan dengan worthy di hadapan Tuhan, maka kamu juga harus betulkan pengajaran kamu, doktrin kamu mesti betul. Kenapa Paulus mengatakan dua hal ini? Karena itu dua hal yang sangat berpengaruh sekali menjadi halangan di dalam hidup mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu di Efesus, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Mungkin halangan kita bukan, bisa jadi ya, adalah ketidaksatuan. Di gereja mungkin ada orang yang saling benci, saling gak tegur sapa, ya. Atau mungkin ada, gak tahu ya, semoga tidak ya, pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin dalam hati menyimpan kebencian, kemarahan. Saudara, kalau kita mau berjalan layak, sepadan dengan panggilan itu, mesti berubah. Jadi lemah lembut, rendah hati, sabar, memelihara persatuan. Kalau ada pengajaran yang sesat di antara kita, kita mesti berubah. Tapi mungkin bukan itu, saudara, yang menjadi pergumulan kita. Setiap kita mungkin bergumul dengan hal-hal yang berbeda di dalam hidup kita. Kenapa kita gak bisa bertumbuh? Kalau saudara bergumul gak bisa tumbuh, karena terutama saudara, kalau ada dosa dalam hati kita, yang paling dalam. Kita itu sambil ke gereja, sambil melayani Tuhan, kita itu tidak berjalan sepadan dengan panggilan itu. Kalau kita gak berjalan sepadan dengan panggilan itu, gak usah mimpi ya saudara ya, kita itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan, tangan Tuhan penuh kuasa menyertai hidup kita. Gak ada saudara, hanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ingat ya, hanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dengan layak di hadapan Tuhan, orang-orang itulah yang akan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam karakter kita, di dalam pengajaran kita, di dalam relasi kita, kita baru bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi susah gak saudara, atau gampang? Untuk berubah, untuk tinggalkan dosa kita, untuk bisa menjadi orang yang rendah hati, yang karakternya betul-betul mencerminkan Kristus. Gampang atau mudah? Gampang atau susah? Susah. Orang mungkin udah coba bertahun-tahun ingin tinggalkan dosanya yang lama. Dalam hatinya ada dosa, semua orang gak tahu, dia pengen tinggalin, tapi gak bisa. Ya. Mungkin kita begitu juga. Hati ada dosa, hidup ada dosa, kita tidak bisa bertobat. Sehingga kita gak bertumbuh. Gak mudah saudara. Kalau di gereja ada perpecahan, gampang gak diberesin? Gak gampang. Kalau pelayan Tuhan saling curiga satu dengan yang lainnya, gampang gak diberesin? Gak gampang. Itulah sebabnya saudara, Paulus itu memberi kepada kita, ya, firman Tuhan memberi kepada kita hal yang kedua yang sangat penting sekali bagi orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena bagi orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan ini, kata firman Tuhan, Tuhan itu memberikan orang yang menolong kita untuk hidup berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara, di dalam kitab Efesus ini, pasal yang keempat ayat 11, firman Tuhan berkata begini, Dialah, Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, saudara. Ya. Next. Tuhanlah saudara yang memberikan kepada kita, ada orang-orang di dalam komunitas kita, di dalam komunitas Kristen kita, yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita. Mungkin kita hidupnya susah, berjalan bersama dengan Tuhan itu terasa susah, karena gak ada orang yang membantu kita. Mungkin orang Efesus juga begitu saudara ya. Waktu mereka mengalami pergumulan, waktu mereka mengalami kesusahan untuk bertumbuh, mereka itu mulai merasa bahwa pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala itu mereka tidak dengarkan. Orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, mereka tidak mau ikuti. Sehingga mereka gak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya Paulus menasihatkan mereka, Tuhan yang kasih kepada kita, gembala kita, pengajar kita, pemberita Injil, guru-guru
yang mengajar kita di dalam gereja itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, saudara, kita mesti ada orang yang mendampingi kita, mementori kita. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita mesti bertumbuh dengan orang-orang yang lebih rohani dari kita, yang lebih spiritual dari kita, yang sudah pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka yang bisa menunjukkan kepada kita bagaimana caranya berjalan bersama dengan Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Seringkali saudara di dalam pelayanan saya, kalau ketemu sama orang datang biasanya kan cari boksu untuk konseling ya. Boksu, saya ada pergumulan ya, keluarga saya begini. Atau ada yang merasa dalam hidupnya, boksu, saya itu ada dosa, saya nggak bisa berubah ya. Sudah coba lama nggak berubah. Dalam pengalaman saya menemukan orang-orang seperti ini, mereka berjalan sendiri ya. Mereka itu tidak ada orang lain yang menemani mereka. Satu kali di di KKR pemuda remaja ya, setelah KKR kan biasa orang angkat tangan mau bertobat dari dosanya. Nah, pendeta-pendeta duduk di depan mimbar, saya salah satunya, majulah satu-satu. Ternyata saudara ada banyak sekali anak-anak muda maju, dan waktu selesai kami sharing apa yang menjadi persoalan utamanya. Banyak saudara ya, ada kepahitan kepada orang tua, ada pergumulan seksualitas dan lain sebagainya. Mereka menangis di depan dan mereka berkata, saya nggak bisa berubah. Saya katakan, kamu tidak bisa berubah karena kamu mengandalkan kekuatan diri kamu sendiri untuk berubah. Soalnya kalau kita ada pergumulan, kita ada dosa, kalau kita berusaha untuk berubah, kita nggak akan bisa. Ya. Kita butuh pertolongan Tuhan, dan Tuhan tolong kita lewat apa? Orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, lewat gembala kita, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang yang bisa menolong kita, orang yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, hamba Tuhan juga gak sempurna, hamba Tuhan juga banyak salah. Tapi saudara harus lihat dengan teliti orang-orang yang bisa betul-betul hidupnya itu berjalan bersama dengan Tuhan. Gak mesti hamba Tuhan juga, tapi ada misalnya orang-orang di gereja yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang betul-betul rohani hidupnya, kita bisa bertumbuh bersama dengan mereka. Kita itu gak bisa tuh bertumbuh sendiri. Bertemu dengan orang lain, bertumbuh bersama-sama. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan di sana dikatakan kita itu bertumbuh ya, bertumbuh bersama dengan tubuh Kristus. Kita gak bertumbuh sendirian, ada tubuh Kristus di mana kita bersama-sama bersatu, bertumbuh menuju ke arah Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertumbuh tanpa orang-orang yang ada di dalam komunitas Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus ada di dalam komunitas Kristen. Bertumbuh ke arah yang lebih baik. Bertumbuh ke arah Kristus, menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya gereja kita, saudara, di tempat ini sedang menggalakkan apa yang disebut home. Rumah di mana kita bertumbuh menjadi dewasa. Tempat di mana orang-orang yang mengalami kekeringan rohani bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi saudara kalau mengalami kekeringan rohani, saudara datang ke gereja ini mencari Tuhan. Mungkin hari ini merasa masih jenuh, datang 1 kali, 2 kali, ikut kebaktian doa, ikut pelayanan, masih merasa tidak bertumbuh. Tapi percayalah saudara, di dalam kehidupan saudara, kalau saudara setia kepada Tuhan, mengikatkan diri saudara kepada komunitas Kristen di tempat ini, Tuhan bisa menjamah hidup saudara. Mungkin hari ini gak berasa, tapi ada satu hari di mana saudara waktu lihat ke belakang, saudara lihat saudara sudah bertumbuh sedemikian rupa. Karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. Dan saudara menjadi orang-orang yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, juga membimbing orang-orang lain yang memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Itulah rumah kita, rumah di mana kita bertumbuh bersama-sama. Setelah saya tutup dengan sebuah kisah tentang seorang yang namanya John Wesley. Saudara mungkin pernah dengar nama ini, dia adalah pendiri dari gereja Metodis di seluruh dunia. Ya, gereja Metodis itu asal mulanya dari orang ini namanya John Wesley, hidup kurang lebih 300 tahun yang lalu.
Setelah dia waktu tahun 1930-an, ya umur 30 tahun ya kurang lebih 30 tahun, dia itu sudah jadi pendeta. Sudah lama pelayanan. Sudah melayani di gereja, menggembalakan umat Tuhan. Tapi aneh sekali, pendeta sudah belajar firman Tuhan, sudah melayani di gereja jadi gembala, tapi dalam hidupnya itu walaupun tahu banyak hal, tetapi tidak terlalu bertumbuh di dalam Tuhan. Aneh ya, bisa melayani Tuhan, bisa tahu doktrin, tapi tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana dia tahu dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Dia itu salah satu yang dia paling takutkan itu dia takut mati. Ya, pendeta takut mati. Kalau cuma takut mati kan kita masih ya wajar lah ya. Nah, tapi kalau pendeta takut mati, emang pendeta nggak tahu kalau mati kemana gitu kan? Nah, itu jadi pendeta, saudara masih takut mati. Nah, ceritanya saudara, satu kali dia mau pergi misi ke Amerika, diundang ke Amerika dari Inggris. Dulu nggak ada pesawat, naiknya apa? Kapal, ya naik kapal ke Amerika. Mau pergi pelayanan nih saudara ya, naik kapal ke Amerika. Di tengah jalan saudara tahun 1935 dia berangkat, itu cukup lama dia pergi perjalanan itu. Ya, di kapal itu tahun 1936 katanya, itu satu hari terjadi pada malam hari katanya ada badai yang begitu besar. Ya. Kelihatannya kapal itu akan tenggelam. Lalu katanya dia menulis di jurnalnya, orang-orang yang dari Inggris yang sama-sama dengan dia itu mulai teriak-teriak di kapal. Ya, kita akan mati, semua pada ketakutan dan mulai menangis. Termasuk John Wesley ini, ketakutan. Ya, pendeta takut mati. Lalu dia lihat sekelilingnya, itu ada satu kelompok orang Jerman, ya, dari sebuah kota kecil namanya Herrenhut, ya, di Jerman itu, orang-orang Moravia namanya, yang waktu ada badai begitu luar biasa, itu kok malah nyanyi, memuji Tuhan dan berdoa. Tidak kelihatan takut. Wah, jadi mereka memuji Tuhan di dalam peristiwa yang begitu menakutkan. Jadi begitu badai itu selesai, kata John Wesley, dia datengin ini orang-orang, dia tanya, kamu gak takut ya tadi ya? Kok nyanyi, kok membaca kok nyanyi dan berdoa? Gak takut ya? Gak takut katanya. Lalu dia tanya lagi, kalau kamu gak takut mungkin kamu orang berani. Istri-istri kamu nih, wanita-wanita kamu dan anak-anak kamu yang masih kecil, takut gak? Gak takut juga. Gak takut juga. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka dalam satu komunitas itu sudah belajar berjalan bersama dengan Tuhan, tidak takut dengan kematian karena mereka percaya Tuhan itu yang memelihara kehidupan mereka. Dewasa sekali kerohanian mereka. Setelah John Wesley ini sangat terpukul dan malu sekali sebagai pendeta, kok kayak begitu ya. Tapi dia juga nggak bisa, namanya juga takut mau bagaimana ya. Nah, berani-beraniin juga gimana gitu. Nah, itu terus menjadi menghantui pikiran dia sampai dia pulang ke London. Waktu dia sampai ke London dia cari ada nggak gereja yang di mana ada komunitas seperti ini. Ketemu saudara di London itu orang-orang Moravia tadi di jalan gerejanya, bukan gerejanya ya, tapi di jalan namanya Aldersgate itu ada kelompok yang bertemu ya. Secara rutin membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Ada persekutuan di sana. Dan dia mulai ikut ya saudara di sana dari tahun 1936 ya 1937 dia mulai ikut di situ. Nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Dia datang, dia ikutin. Kok kayaknya nggak ada perubahan ya, hatinya kok tetap begitu. Ya. Setelah lebih dari 1 tahun, ya. Mungkin hampir 2 tahun, tahun 1938, dia itu dalam sebuah persekutuan doa saja dibacakan firman Tuhan. Jadi waktu dibaca firman Tuhan dan dijelaskan artinya seperti ini, dia bilang tiba-tiba saja dia merasa Tuhan menjamah dia. Hatinya katanya, tiba-tiba merasa hangat sekali. Dan dia hari itu percaya bahwa Tuhan menyelamatkan dia dan dia itu
bukan baru pertama kali bertobat, tapi di situ dia ada pembaharuan rohani. Dia udah anak Tuhan, udah percaya Tuhan, tapi dia dikuatkan imannya menjadi sangat kuat, percaya Tuhan yang memberi kepada dia keselamatan itu yang akan menjaga hidupnya. Hari itu dia mengalami pertobatan yang kedua, ya pengalaman di Aldersgate itu mengubah dia menjadi seorang yang darinya takut menjadi seorang yang berani. Seorang yang tadinya merasa tidak bertumbuh, sekarang menjadi orang yang bertumbuh. Bukan langsung saudara, setelah hampir 2 tahun mengikuti persekutuan dan lain sebagainya, tiba-tiba Tuhan menjamah hidupnya. Dan setelah itu saudara dia pergi next kemana-mana. Ini waktu dia di kapal gambarannya ya, gambaran waktu dia di kapal next. Nah dia pergi kemana-mana memberitakan firman Tuhan. Yang dia naik kuda kemana-mana, berkhotbah, banyak orang percaya kepada Tuhan. Karena ini orang yang tadinya tidak bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang tadinya berjalan bersama dengan Tuhan, gak tahu caranya, tapi sekarang bisa berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan banyak pekerjaan yang besar bagi nama Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari ada satu komunitas yang mengasihi Tuhan, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan John Wesley ini ada di dalam komunitas itu, dan dia bertumbuh bersama dengan mereka. Saudara, kalau hari ini saudara mau bertumbuh dalam Tuhan, dipakai oleh Tuhan, saudara berdoa, Tuhan tolong saya supaya bisa menjadi anak Tuhan yang baik, berkenan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Saudara gak bisa tidak, saudara, kita mesti belajar untuk ada di dalam komunitas Kristen, bertumbuh bersama dengan komunitas di tempat ini. Mungkin hari ini gak berasa, mungkin setelah 1-2 tahun kok masih begini. Tapi kalau hati kita nih saudara sungguh-sungguh serahkan sama Tuhan, hati kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita mau belajar dari orang-orang yang sudah pernah berjalan bersama dengan Tuhan ini, percayalah Tuhan itu pasti akan menumbuhkan iman kita. Tuhan pasti akan menuntun jalan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Persoalannya saudara, berapa banyak di antara saudara-saudara yang hari ini punya hati seperti itu. Tuhan, saya mau bertumbuh, dan saya mau Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana saya berjalan bersama dengan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup saya di gereja ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami dalam perjalanan kami mengikut Tuhan, mungkin ada yang baru mulai mengikut Tuhan, tapi mungkin juga ada banyak yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Dan di dalam perjalanan kami ini kami alami banyak hal, dan mungkin ada sebagian kami yang bertumbuh, tapi juga mungkin ada yang tidak bertumbuh, tidak merasakan pertumbuhan dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami berdoa, kami mohon supaya Tuhan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini boleh bertumbuh bersama dengan Tuhan, dengan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan layak sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kalau ada dosa-dosa, kalau ada kesusahan dan pergumulan yang menghalangi pertumbuhan iman dari setiap anak-anak-Mu di tempat ini, hamba-Mu berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau memberi pertolongan kepada mereka. Tapi Tuhan juga tolong supaya di gereja ini ada orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, orang yang pernah berjalan bersama dengan Tuhan, yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan, yang Tuhan boleh sediakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka dan melalui mereka banyak anak-anak Tuhan yang tadinya tidak tahu bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, sekarang boleh hidup berjalan juga bersama dengan Tuhan. Biarlah komunitas di tempat ini menjadi komunitas yang sungguh berkenan kepada Tuhan, dan melalui komunitas ini Tuhan menjamah hati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.